Episode 5, Mual-mual. Hari sudah berganti. Pagi pun menyapa seorang gadis yang baru saja bangun itu. Mentari hangat menyinari wajahnya yang cantik alami. Bibir pinknya terlihat kering. Eriska menggeliatkan tubuhnya karena pegal-pegal semalaman tidur tanpa terbangun sama sekali. Anjir, udah jam 6:30. Eriska melompati dari atas ranjang dan berlari ke kamar mandi. Tidak sampai 10 menit. Eriska sudah keluar dari kamar mandi dan segera membuka lemari pakaiannya. Ibu set, kenapa seragam gue semuanya kecil-kecil begini dah? Sepertinya mata batin Eriska baru saja terbuka. Padahal selama ini dia memakai seragam ketat itu dan begitu bangga memamerkan lekuk tubuhnya yang memang seksi itu. Tapi kenapa dia baru sadar sekarang? Mama, Big Minah, suara Eriska nyaring. Terdengar langkah kaki cepat yang naik ke lantai 2. Brak, Non, ada apa? Eriska, ada apa sayang? Mama Indah dan Big Minah masuk bersamaan ketika mendengar suara Eriska yang memanggil mereka. Mah, kenapa seragam Rista kecil-kecil begini? Eriska memperlihatkan semua seragamnya. Mama dan Big Minah saling menatap, merasa aneh dengan Eriska saat ini. Kan dari dulu emang seragam Eriska kecil-kecil kan? Sayang, jawab Mama Indah yang diangguki oleh Big Minah. Tapi ini super kecil loh. Kayak wanita gak jelas aja. Mama Indah menepuk jidatnya. Apakah anaknya ini baru saja bereinkarnasi? Loh, kan ini seragam pilihan Non Rizka sendiri. Katanya karena Non Rizka pengen deketin Den Raka. Biar Den Raka tersepona sama Non. Terpesona Big, seru Mama Indah, membenarkan ucapan asisten rumah tangganya itu. Iya itu maksud Bibi-nya. Eriska merasa mual hanya karena mendengarkan nama Raka. Gadis itu berlari masuk ke dalam kamar mandi dan berusaha memuntahkannya isi perutnya. Tetapi nihil. Maklum, Eriska belum sarapan, sedangkan Mama Indah dan Big Minah khawatir melihat Eriska yang tiba-tiba berlari ke kamar mandi itu. Non Rizka kenapanya? Tanya Big Minah khawatir. Bibik nanya saya. Lah saya nanya siapa dang? Seru Mama Indah. Iya maafnya. Big Minah menggaruk kepalanya. Tidak berapa lama Eriska keluar dari dalam kamar mandi. Non, ada apa? Eriska menggeleng pelan. Sayang, kamu baik-baik aja kan? Apa kamu sakit? Tanya Mama Indah khawatir. Mah, Rizka izin gak masuk sekolah dulu. Ya, Rizka gak enak badan. Ujar Eriska dengan mata yang sayu. Sebenarnya dia baik-baik saja sih. Hanya karena mengingat Raka dia jadi mual lagi. Eriska benar-benar jijik dengan kelakuan pria abal-abal itu. Kenapa dulu aku begitu tergila-gila padanya? Bahkan aku gak mau jika Raka dimiliki cewek lain. Tapi setelah melihat kelakuan Raka dan Nori di gudang itu. Ya udah, Mama izinin kamu ke wali kelasmu Butika. Sebaiknya kamu istirahat. Nanti Big Minah bawain sarapannya buat kamu. Ujar sang Mama. Iya Non, Bibik bawain sarapan buat Non Rizka. Tunggu sebentar ya. Big Minah langsung pergi keluar dari kamar majikannya itu. Indah menatap putri satu-satunya keluarga ini. Dia akan memberikan apapun untuk Eriska. Indah selalu menuruti permintaan putrinya. Apapun Indah lakukan hanya demi Eriska bahagianya. Meski Papa Indah sering keluar kota untuk urusan pekerja. Tetapi suami Indah itu juga begitu sayangnya pada putrinya. Apa kamu ada masalah? Sayang, tanya Mama Indah kali ini menatap wajah putrinya serius. Enggak ada Mah, emang kelihatan. Ya kalau banyak masalah. Tanya gadis itu. Iya ada. Enggak biasanya kamu tuh aneh seperti ini. Apalagi saat kamu mengatakan masalah seragam itu. Jawab Mama Indah menatap lurus putrinya. Eriska juga menatap mata mamanya. Terlihat ketulusan dan kedamaian di sana. Mah, sebenarnya aku kemarin melihat Raka hampir berbuat hal tidak senonoh bersama adik kelasnya. Ujar Eriska jujur. Dia tidak ingin menyembunyikan semua pada sang mama. Mata Indah membelalak sempurna. Tidak mungkin Raka yang terkenal pendiam dan dingin terhadap wanita bisa berbuat hal seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman antara mereka. Kamu jangan bicara ngawur. Rizka,
Terserah mama mau percaya apa enggak. Jelas-jelas aku lihat sendiri. Dengan mata kepalaku sendiri. Mama Indah semakin terkejut. What the F? Raka memang bukan pria baik. Sayang, kamu harus jauhin Raka. Mama nggak setuju kalau kamu ngejar Raka lagi. Eriska mengangguk mantap. Iya Ma, aku udah nggak mau sama Raka lagi. Biar dia sama Norin, aku udah ikhlas. Raka gelisah sepanjang pelajaran. Dia kepikiran tentang Eriska yang kemarin memergoki dirinya yang tengah berciuman dengan Norin. Sejak semalam Raka tidak bisa tidur nyenyak. Raka, takut jika Eriska akan membeberkan kelakuannya itu. Raka, kamu kenapa? Raka tersentak kala guru yang sedang mengajar meneriaki namanya. Iya Pak, saya tidak kenapa-kenapa. Jawab Raka berusaha tenang. Kalau gitu kamu yang fokus. Sejak tadi mata kamu nggak fokus sama pelajaran saya. Ini baru pertama kali terjadi sama kamu. Seru guru bertubuh tambun itu. Iya Pak, maafkan saya. Jawab Raka menunduk. Memang baru kali ini dia menjadi tidak fokus dengan pelajaran. Gara-gara Eriska. Biasanya setiap kali Eriska mengganggunya atau membuat masalah, Raka tidak pernah segelisah ini. Kenjo menyenggol lengan Raka. Lo ada masalah? Apa udah kangen sama Norin? Tahu nggak tadi gue lihat Norin digoda sama anak kelas 12? Bisik Kenjo di telinga Raka. Entah kenapa Kenjo suka sekali menggoda sahabatnya itu dengan mengatakan kelemahannya. Yaitu Norin. Apa lo bilang? Norin digodain? Tuh, kan? Raka pasti terpancing. Raka membuka bukunya yang sejak tadi masih tertutup itu. Entah kenapa bahasan tentang Norin belum mengganggu hatinya. Raka masih saja memikirkan Eriska. Sepertinya nanti Raka akan menemui Eriska dan mengancam cewek itu agar tidak menyebarkan apa yang dilihatnya kemarin di gudang. Kriing, Norin menutup buku pelajarannya dengan senyum mengembang. Dia ingin segera keluar kelas untuk bertemu dengan Raka. Sejak semalaman cewek itu juga sama-sama tidak tidur nyenyak. Tetapi berbeda dengan Raka yang gelisah memikirkan Eriska dan takut jika cewek itu mengumbar aibnya. Norin malah sebaliknya. Cewek berkacamata itu memikirkan ciumannya dengan Raka. Rasanya sungguh nikmat. Sepertinya dia ingin mengulangi lagi. Duh, kok Jeti deg-degan ya? Pasti Kak Raka udah nungguin di depan kelas buat ngajak ke kantin. Batin Norin bersemu. Jika ada yang melihatnya, pasti mereka sudah melihat wajah Norin yang sudah memerah. Norin berpikir jika Raka pasti tidak akan lama lagi menembaknya, mengutarakan perasaannya dan menjadikannya sebagai kekasih. Dengan langkah percaya diri, cewek berambut kepang dua itu berjalan keluar kelas dan bersiap menyambut kedatangan Raka. Namun saat keluar dari pintu, Norin sama sekali tidak melihat batang hidung Raka. Loh, Kak Raka kemana? Bersambung.